Assalamualaikum, kita lanjutkan lagi tutorial Falstad. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menyederhanakan rangkaian listrik menggunakan seri dan paralel ya. Jadi misalkan kita punya rangkaian yang seperti ini. Ya. Sekarang dia tersambung seperti ini, kemudian ada resistor di sebelah sini misal ya. Misal ini adalah 20, yang ini misalkan adalah 10 ya, misalkan ini nilainya 30, yang ini juga misalkan berapa ya, 30 misalkan ya, begitu saja ya. Nah, kita bisa sederhanakan rangkaian ini menggunakan rangkaian seri dan paralel. Bagaimana caranya? Ya, misal ada rangkaian seperti ini, kita bisa lihat ya, yang 1 dan 2 ini tersusun secara seri, artinya kita bisa jumlahkan menjadi 30 ohm ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa ya. Kita bisa lihat bahwa rangkaian yang bawah dan yang atas ini tersusun secara paralel ya, bisa kita sederhanakan menjadi 15 ya. Bisa lanjut lagi? Masih bisa ya. Yang terakhir 15 dan 30 ini tersusun secara seri, artinya kita bisa rubah ini menjadi 45 gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa 3 buah atau membuktikan bahwa 4 buah rangkaian ini sudah memiliki hambatan yang ekivalen, kita bisa lihat arus yang mengalir. Nah, kita bisa lihat arus yang mengalir adalah 111,1 ya, untuk rangkaian pertama. Rangkaian kedua 111,1 juga, begitu pula dengan ke-3 dan ke-4. Artinya 4 buah rangkaian ini sudah memiliki hambatan yang ekivalen. Nah, semisal kita punya rangkaian yang sedikit berbeda ya. Oke, sebagai contoh misalkan ya, ini saya hapus, saya tambahkan 1 buah resistor di antara 10 dan 20 ini. Misalkan nilainya adalah 40 ohm gitu ya. Nah, jadi saya hanya tambahkan ini saja yang ke bawah dengan sebelumnya. Ketika saya jalankan, maka ini berbeda ya. Ada arus yang mengalir setelah 20, dia ada yang ke 40, ada yang ke 10. Nah, yuk kita mulai kerjakan. Pertama, yuk, mana yang seri dan mana yang paralel? Coba kita lihat, 20 dan 10 ini ternyata sudah bukan seri lagi. Kenapa? Karena ada arus yang mengalir ke 40. Ya, kalau kita paksakan dia adalah seri, ya, maka 40 ini jadi tidak punya kedudukan ya. Dia mau nempel ke sebelah sini salah, ke sebelah sana juga salah, ke tengah ini ya tidak bisa ya. Nah, bagaimana? Sehingga solusinya kita bisa lihat yang lain lagi. Yuk, ternyata dia bukan seri. 40 dan 30 ini apakah paralel? Nah, ternyata bukan juga. Dia paralel kalau tidak ada 10-nya ya. Kalau seperti ini baru dia bernilai paralel ya, 30 dan 40 ya. Permasalahan di sini ada sebuah resistor, artinya 40 dan 30 ini sudah bukan paralel lagi ya. Lalu apa dong? Dia bukan seri dan bukan paralel. Kalau kalian perhatikan di bukunya Sadiku di halaman 54 ya, di halaman 54 di sini ada penjelasannya bahwa rangkaian ini namanya bukan seri dan juga bukan paralel. Cirinya dia punya 1 titik di tengah, punya 3 buah cabang ya, punya 1 titik di tengah, punya 3 buah cabang. Ini disebut dengan rangkaian Y ya, rangkaian Y. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian Y ini berbeda dengan rangkaian seri dan paralel. Kita perlu sederhanakan rangkaian Y ini ya menjadi sesuatu yang lebih mudah dikerjakan. Atau kita di sini dijelaskan bahwa ada rangkaian RA, RB dan RC. Nah, begitu ya cara menyelesaikannya ya. Berarti kita punya resistor yang senilai dengan RA, RB dan RC ya. Ya, permasalahannya berapa nilai RA, RB dan RC yang bisa menggantikan rangkaian Y ini ya. Bagaimana caranya? Di buku Sadiku juga dijelaskan di sini. Untuk mendapatkan RA, RB, RC, kita hanya perlu mengalihkan dan menjumlahkan ketiga buah resistor ini. Yang pertama 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 1 ya, dibagi dengan resistor yang mau kita cari ya.
Jadi untuk yang pertama ini tinggal kita kalikan ketiganya kemudian dijumlahkan ya. Yuk, coba yuk. Jadi misalkan yang pertama adalah 20 dikali 10 ditambah 10 dikali 40 ditambah 40 dikali 20 ya, gitu ya. Kemudian hasilnya dibagi dengan yang mau kita cari ya. Misalkan kita mau cari yang sebelah kanan, maka kita pakai yang sebelah kiri, artinya yang lawannya ya. Mau kita cari yang sebelah kanan, kita pakai yang sebelah kiri. Sebelah kiri berapa nilainya? 20. Berarti kita masukkan di sini adalah 20. Nilainya adalah 70. Artinya resistor ini senilai dengan 70 ohm, begitu ya. Sederhana sekali. Ya. Kalau yang mau cari yang sebelah kiri bagaimana? Kita lihat yang lawannya, sebelah kanan. Berarti dia dibagi dengan 10. Ya, dibagi dengan 10. Nilainya setara dengan 140 ohm. Ya, berarti ini setara dengan 140 ohm. Ya, yang terakhir, yang bagian atas ini kita bagi dengan yang bagian bawah. Yaitu berapa yang bagian bawah? 40 ya. Kita bagi dengan 40. Berarti ini yang atas ini setara dengan 35 ohm. Ya, 35 ohm. Nah, untuk membuktikan apa rangkaian yang ini dan yang ini apakah sudah setara, kita bisa menggunakan metode yang sama, yaitu dilihat arusnya. Di sini arusnya berapa? 170,29. Sedangkan yang rangkaian kedua juga nilainya adalah bukan ya. Kenapa? Karena kita belum rubah ya di sini. Ini kalau kalian masih ingat di video tutorial yang pertama bahwa false start ini harus ada notnya, ada titik putihnya. Nah, di sini nggak ada titik putihnya nih. Artinya apa? Tidak tersambung. Ya. Artinya kita perlu hapus dulu ya yang ini ya. Titik ini garisnya kita perlu hapus. Kita perlu ganti dengan garis yang baru ya. Ingat ya, harus ada titiknya. Seperti itu. Kita cek lagi berapa sebelumnya, 170,29 menjadi 170,29. Nah, artinya dua buah rangkaian ini sudah ekuivalen. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Mudah ya. Yuk, kita mau lihat bahwa yang atas dan yang bawah ini ternyata tersusun secara paralel ya. Jadi kita bisa hitung bahwa 30 dan 35 kita hitung berapa? Paralelnya 30 dikali 35 dibagi 65. Ya, yaitu sekian ya, 16, sekian. Kita bisa ganti ini dengan 16, sekian. Ya, gitu ya. 16, sebenarnya dia 16, sekian ya. Kalian bisa lihat di pojok bawah sini ya, 16,154 sekian ya. Hanya tertampil saja 16. Oke. Kemudian yang rangkaian sebelah sini. Ya, ini tersusun secara paralel juga, 70 dan 30, yuk kita hitung. Berarti berapa nih? 70 dikali 30 dibagi 100 ya, 21. Berarti yang di sebelah sini adalah 21 ya. Oke. Kalau sudah, ada satu resistor yang belum kita apa-apakan ya. Nih, resistor yang ini yang nilainya adalah berapa ini? Saya copy aja lah biar gampang ya. Ini jangan lupa ya, kalau titik merah ini berarti salah ya. Berarti harus dibuat note baru ya. Nah, gitu ya. Ini nilainya adalah 140. Yang ini sudah tergabung paralel, yang ini juga paralel, yang ini belum ya. Nah, bagaimana mengajukannya? Tinggal kerjakan saja seperti biasa. Ini tersusun secara seri. Berarti ini tinggal ditambah 21. Atau ini saya hapus saja ya, biar lebih mudah. Saya copy dari sini saja. Ya, saya pindahkan ke sini. Ini senilai dengan ditinggal ditambah 21. Berarti jadi 37 ya. 37, sekian. Oke, ini saya hapus karena sudah setara. Kemudian yang terakhir tinggal di paralel saja dengan rangkaian yang terakhir ya. Ya. Ini berapa sih? Ya, kita hitung menggunakan kalkulator. Ya, misalkan berapa tadi? 140 ya. 140 dikali sekian dibagi
Berapa nih kalau ditambahkan? 177, sekian ya. Berarti jawabannya adalah sekian. Saya copy. Berarti ini nilainya sudah setara. Ini saya hapus. Ya, ini saya hapus. Saya ganti dengan sekian ya. Oke. Nah, dapatnya tadi 29,36 sekian ya. Nah, untuk membuktikan apakah rangkaian ini sudah setara, kita bisa lihat di sini 170,29, ini juga 170,29, ini juga 170,29, yang keempat juga, yang kelima juga. Ya, artinya rangkaian ini sudah sederhana. Begitulah cara menyelesaikan rangkaian yang bukan seri dan paralel tetapi rangkaian Y. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.